Ruang Tangga Rasa. Halo Happy Humans, selamat datang kembali di podcast Ruang Tangga Rasa. Semoga Happy Humans semuanya baik-baik aja dan indeks ekonomi ya Pak ya gitu semuanya semoga bisa melalui hari demi hari di di negara ini, negara tercinta kita ini gitu. Hari ini Ruang Podcast Tangga Rasa sudah kehadiran tamu, salah satu anggota Komnas HAM, tepatnya Komisioner Pengkajian dan Penelitian Bapak Uli Parulian Sihombing. Halo Pak. Halo. Terima kasih sudah kembali lagi ke Ruang Tangga Rasa ya Pak ya. Sama-sama. Iya, Happy Humans kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Uli tentang sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan kita ya Pak ya gitu. Kayak seperti tadi saya sudah memulainya dengan indeks ekonomi karena rasanya di percakapan sehari-hari di media sosial segala sesuatu tuh pasti ada indeks ekonomi gitu. Apalagi terlebih sekarang kayak misalkan saya generasi muda dan mungkin banyak juga dialami oleh masyarakat gitu mengenai kehidupan yang layak. Kemarin sempat ramai juga ya Pak ya tentang sebenarnya kita ini sebagai warga negara ini tuh pengen kaya raya atau hidup yang layak sih gitu. Terus kemudian hidup yang layak tuh seperti apa? Kalau dari perspektif hak asasi manusia sebenarnya kehidupan yang layak itu apa sih Pak gitu dan bagaimana gitu iniannya? Dalam perspektif hak asasi manusia terkait dengan hidup layak gitu. Nah tentu ada pengaturannya seperti itu. Kita sudah mempunyai Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya sudah diratifikasi menjadi hukum positif mulai Undang-Undang 11 2005 ya. Sudah cukup lama sebetulnya. Dari hampir 2005 20 tahun 20 tahun ya seperti itu. Nah terkait dengan hidup yang layak tentu ada standar hak hidup yang layak seperti itu. Nah di Kovenan Hak Sipil Hak Ekonomi Sosial Budaya ada standar hidup yang layak gitu terkait dengan pangan, sandang dan juga perumahan. Nah itu kemudian juga terkait dengan hak-hak yang lainnya, hak kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang layak. Nah tentu terkait dengan hidup yang layak terkait dengan hal tersebut gitu. Karena kan hidup ini tidak hanya terkait dengan hak ekonomi sosial budaya saja, tapi juga hak yang lain ada kebebasan, hak atas kebebasan dan juga terkait dengan hak hidup sendiri. Kan hak hidup tidak hanya fisik ya, fisik atau mental ya hidupnya gitu. Tapi juga terkait dengan kondisi ekonomi gitu. Tadi hak atas standar hidup yang layak atas pangan, sandang dan juga perumahan serta pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak. Tuh jadi ada 6. Berarti banyak sekali betul, ininya ya Pak ya. Dimensinya tuh betul, banyak. Dimensinya gitu. banyak. Betul. Dan itu semua kan sudah ada instrumennya gitu ya Pak ya, sudah ada betul. hukum positifnya. Lalu Komnas HAM sendiri melihat misalkan instrumennya udah ada, udah kuat, implementasinya seperti apa gitu. Karena kan kalau bicara hak asasi manusia berarti dimiliki oleh setiap warga ya Pak ya, oleh saya, oleh Happy Humans gitu. Implementasinya gimana ya Pak? Kok rasanya kayak saya mau dapat hunian aja tuh susah sekali, mendapatkan akses kesehatan susah gitu. Komnas HAM gimana Pak melihat hal seperti ini? Komnas HAM sesuai dengan undang-undang punya fungsi kan untuk pengkajian, penelitian, kemudian juga mediasi, pendidikan dan pelatihan serta pemantauan. Nah, Komnas HAM menerima pengaduan dari masyarakat, termasuk hak atas standar hidup yang layak. Tadi, Kalau di kami kan di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia disebutkan hak atas kesejahteraan. Nah, itu sandang, pangan, perumahan, pekerjaan, kesehatan, termasuk rumpun dari hak kesejahteraan. Nah, itu yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM seperti itu. Nah, itu tentu dari fungsi-fungsi yang ada Komnas HAM menindaklanjutinya aduan masyarakat itu atau misalkan ada permasalahan yang mendapatkan atensi publik di masyarakat. Nah, itu kami juga menindaklanjutnya, memantau tadi menggunakan fungsi pengkajian, penelitian, mediasi, juga pemantauan dan pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk hak atas standar hidup yang layak,
terkait dengan tadi pangan, sandang, perumahan ya, termasuk juga tanah, pekerjaan yang layak, kesehatan dan pendidikan, itu yang jadi atensi Komnas HAM gitu. Dan di Komnas HAM sendiri untuk edukasi ke masyarakat, kemudian juga untuk memperjelas terkait hak atas standar hidup yang layak atau hak atas kesejahteraan, kami sudah membuat standar dan norma pengaturan terkait dengan hak atas standar hidup yang layak. Terkait yang terakhir tentang hak atas pangan. Nah, kemudian juga kami ada hak atas pekerjaan yang layak, hak atas perumahan, hak atas tanah dan sumber daya, hak atas kesehatan, gitu. Nah, itu kami sudah ada upaya dari Komnas HAM, itu upaya itu terus-menerus dilakukan. Kami mengedukasi masyarakat, dan kementerian dan lembaga, juga kami tadi menindaklanjuti aduan masyarakat melalui fungsi-fungsi yang ada di Komnas HAM. Dari aduan yang diterima Komnas HAM, itu bisa tercermin kalau menurut kami ada permasalahan terkait dengan hak atas standar hidup yang layak, gitu. Hak atas kesejahteraan. Nah, itu jadi dari situ kami melakukan kajian, pemantauan itu dan fungsi-fungsi yang lain, sehingga kami mengeluarkan rekomendasi baik itu perubahan kebijakan, memperbaiki kebijakan, atau juga kami mendorong kondisi yang lebih baik terkait hak atas standar hidup yang layak. Berarti juga mandat yang pengkajian dan penelitian itu sesungguhnya merespon dari aduan masyarakat yang banyak terkait hak atas kesejahteraan itu ya Pak ya, termasuk hidup yang layak, lingkungan, pangan dan yang lain-lain gitu. Lalu sasaran SNP itu sebenarnya ke siapa Pak? Sasaran SNP ini tujuannya SNP kan sebenarnya norma dan pengaturan ya, seperti itu. Untuk suatu hak, jadi yang sudah ada normanya, gitu. Yang ada di norma hukum HAM internasional, seperti Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya, hak atas standar hidup yang layak. Nah, kami mencoba agar memperjelas apa itu hak atas pangan misalkan, apa itu hak atas perumahan, hak atas tanah, gitu, kesehatan. Hak atas kesehatan. Nah, jadi itu tujuannya. Kami berharap tentu ada semacam literasi ya buat masyarakat terkait hak atas standar hidup yang layak. Kemudian juga kami berharap ada semacam referensi untuk membuat kebijakan. Nah, itu atau juga menjadi bahan ya, seperti itu. Bahan referensi itu. Siapa saja, tidak hanya pemerintah, kementerian dan lembaga, masyarakat, tapi juga kalangan-kalangan yang lainnya, termasuk sektor privat. Berarti sebetulnya SNP ini, standar norma dan pengaturan ini sasarannya kepada warga masyarakat agar paham mengenai 6 dimensi yang ada di dalam hak atas hidup layak itu, lalu ke segmennya negara atau ke pemegang kewajiban untuk terus mengingatkan kewajiban-kewajibannya tuh sebenarnya ini sesuai dengan instrumen HAM internasional maupun nasional gitu ya Pak ya. Kayak di press gitu ya dari sekian. Karena kan Pak, kalau misalkan baca Kovenan Ekosop aja kan agak pusing apa ya gitu. Terus kayak mungkin apalagi aparat negara yang punya sibuk dengan pekerjaan dan yang lain, mungkin membaca instrumen internasional agak gimana gitu. Makanya SNP ini mungkin bentuk penyederhanaan agar lebih mudah dipahami gitu ya Pak. Betul ya. Salah satu tujuan kami Komnas HAM membuat SNP agar ada literasi ya, memahami terkait dengan hak atas standar hidup yang layak, misalkan tentang pangan, perumahan dan segala macam. Memang yang paling penting dari situ jadi referensi kebijakan. Gitu. Betul. Gitu. Jadi referensi kebijakan. Benar. Jadi Have Human sebenarnya atas kehidupan yang layak itu kan tadi sudah ada 6 dimensi ya Pak ya. Dan Komnas HAM sudah mencoba untuk membuat standar normanya. Lalu selama ini Pak, si standar norma dan pengaturan ini seberapa efektifnya bisa mengubah perspektif atau kebijakan yang jadinya berperspektif hak asasi manusia Pak? Tentu itu kami harus melihat lebih jauh lagi ya. Tetapi sederhananya gitu, sudah ada beberapa misalkan jadikan referensi ya untuk membuat kebijakan terkait dengan perumahan, misalkan pangan, kemudian juga hak atas kesejahteraan yang lainnya,
kesehatan gitu. Nah itu yang kami upayakan ya. Jadi memang SMP ini kami usahakan diseminasi gitu, diseminasi seefektif mungkin ya melalui berbagai metode seperti termasuk ini seperti ini podcast. Nah kemudian juga kami melakukan dialog juga dengan sektor privat, kemudian juga kementerian dan lembaga, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan sektor-sektor yang lainnya. Tentu harapannya kami tadi bisa ada literasi ya untuk hak atas standar hidup yang layak, yang mudah-mudahan ada kebijakan yang menjadikan SNP Komnas HAM terkait hak atas standar hidup yang layak ini. Tapi memang yang paling penting kondisi sekarang ini kan bukan dirasakan lagi kan, memang sudah ada hak hidup yang layak itu terasa sekarang agak-agak naik kan segitu. Iya betul. Harga pangan naik. Harga pangan. Betul. Nah di SNP kami coba juga terkait dengan keterjangkauan ya, ada prinsip keterjangkauan pangan ya. Prinsip keterjangkauan. Ya, keterjangkauan, affordability ya gitu. Akses setiap orang atas pangan gitu. Dari kualitas maupun kuantitas. Nah, termasuk pricing harga gitu. Nah, itu keterjangkauan terutama untuk kelompok rentan gitu. Kelompok rentan kan perempuan, disabilitas, masyarakat miskin, masyarakat adat gitu secara ekonomi masyarakat adat harus punya keterjangkauan gitu atas pangan gitu. Begitu. Artinya hak atas pangan ini keterjangkauan ya, keterjangkauan biaya per rumah tangga ini harus layak gitu. Nah itu karena pangan ini juga tidak hanya terkait dengan pangan gitu, makan misalkan makan beras dan lauk pauk gitu. Tidak hanya terkait itu aja, tapi juga harus ada kecukupan gizi. Nah itu pangan di dalamnya itu gizi. Ada gizi di dalamnya. Gizi juga sebenarnya emang masuk ke dalam itu ya Pak ya. Itu masuk. Kenapa seperti kita butuh gizi yang cukup di pangan itu? Tadi seperti agar ada perkembangan manusia yang utuh seperti itu. Manusia yang utuh seperti itu. Nah, jadi ada pengukurannya juga untuk kecukupan gizi di pangannya itu. Begitu. Nah, ya bahan-bahan yang berbahaya untuk pangan itu kan kami juga di SNP itu ada ukurannya seperti itu. Nah, misalkan makanan-makanan yang ultra processed food gitu. Mungkin ultra processed food ini makanan yang olahan gitu. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Makanan olahan yang berbahaya sebenarnya, berbahaya buat kelangsungan hidup manusia seperti itu. Ada zat-zat kimia berbahaya seperti itu. Karena kan sekarang penyakit itu kardiovaskuler misalkan itu kan dari pangan-pangan olahan seperti itu awalnya seperti itu. Nah itu juga menimbulkan biaya seperti itu untuk kesehatannya kan, penyakit kardiovaskuler, kanker segala macam kan, jantung dan segala macam. Nah jadi kecukupan gizi itu dalam pangan itu wajib gitu. Berarti tren lifestyle generasi muda atau semua saat ini yang kembali lagi ke real food tuh sebenarnya ini ya Pak ya, membantu negara gitu ya Pak ya, agar kecukupan gizi dan yang lain gitu. Karena kan sekarang tuh banyak yang tren yang kembali ke real food jadi nggak olahan gitu. Sebenarnya itu juga salah satu upaya terhadap pemenuhan hak atas pangan juga ya sebenarnya. Betul. Pangan lokal sebenarnya itu kecukupan gizinya bagus. Bahkan dari daripada olahan-olahan gitu juga ya Pak. Betul, ya sebenarnya pangan lokal ya Pak ya. Jadi Komnas HAM kan dalam penyusunan SMP ini juga menerima masukan dan juga kajian lapangan ya gitu terkait dengan pangan lokal, terutama di masyarakat adat ya gitu. Itu banyak kandungan gizinya gitu. Nah itu yang sebenarnya murah gitu, tapi layak dikonsumsi begitu. Sebenarnya dari gizi dari apa layak aja dikonsumsi layak, apa ya? Betul. Kalau gitu. Pangan lokal layak, sangat layak. Tapi jadi ini deh Pak, jadi kalau misalkan kita coba bahas pangan dulu ya gitu Happy Mas. Kayak misalkan yang di orang timur gitu ya, Papua atau apa kan makanannya misalkan sagu atau enggak singkong apa. Kalau ada apa namanya itu penyamaan standar makanan pokok itu
masuk ke dalam hak atas pangan juga nggak Pak? Bahasan hak atas pangan. Jadi salah satu prinsip dalam hak atas pangan yang ada di SNP, standar norma hak atas pangan, adalah keterimaan secara budaya, kultur ya, keterimaan budaya. Jadi tidak hanya di Papua, dari Aceh sampai Papua, dari punya makanan khas punya lokalnya makanan sendiri masing-masing. gitu ya Nah, Pak ya. Yang kami yakini itu punya kandungan gizi yang cukup. Nah itu, sehingga dari keterjangkauan, dari geografis dan juga biaya itu layak menurut kami. Nah kondisi sekarang dengan harga pangan relatif tinggi ya, gitu karena inflasi, kemudian juga karena harga bahan bakar juga naik ya, seperti itu. Pangan lokal ini punya momentum menurut saya, seperti itu, untuk sebagai pangan utama, seperti itu, yang punya kandungan gizi yang cukup. Nah jadi hidup memang mahal sekarang hidup ya, pangan terutama kan, itu apalagi terkait perumahan ya, seperti itu. Nah jadi kondisi seperti itu ada alternatif dari pangan lokal misalkan itu. Dan memang perlu negara menstabilkan harga pangan hingga ada akses masyarakat miskin, kemudian juga kelompok rentan untuk pangannya gitu. Oh, berarti memang sebenarnya negara tuh punya kewajiban ya Pak untuk menstabilkan harga pangan agar bisa diakses dan dijangkau itu ya Pak ya. Di SMP itu kami ada keterjangkauan. Tidak hanya pangan, tapi juga perumahan. Nah, itu pertanyaanku. Rumah. Dari tadi pertanyaanku juga gitu Pak. Kan ini dari tadi misalkan ada beberapa dimensi ya untuk hidup yang layak. Ini baru ngomongin pangan tuh ada prinsip keterjangkauan. Nah, apakah dimensi yang lain juga ada asas keterjangkauan itu Pak, selain pangan, kayak tadi pekerjaan kah, pendidikannya gitu, atau kesehatannya gitu? Ya, standar hidup yang layak kan tadi pangan ya. Betul. Pangan udah kita bahas, perumahan. Sandang sebenarnya yang pertama pangan. Betul. Kenapa pangan? Karena kalau nggak ada pangan manusia nggak bisa hidup ya. Betul. Nah kemudian yang kedua sandang, pakaian dan segala macam. Sandang itu tidak diartikan sama pakaian saja segala macam, tapi juga yang lainnya, pendukung dari manusia. Betul. Nah kemudian yang ketiga, atas standar hidup yang layak itu adalah perumahan gitu. Nah Komnas HAM sudah mengeluarkan SNP, hak atas tempat tinggal yang layak gitu. Hak atas tempat tinggal yang layak ini tadi ada ajas juga prinsip ya terkait keterjangkauan. Nah dari kuantitas gitu, kualitas itu perumahannya itu harus ada keterjangkauan, termasuk juga biaya gitu, akses untuk mendapatkan perumahan yang layak, begitu. Bentar Pak, kalau misalkan happy humans gitu ya, yang mungkin belum terbiasa dengan isu hak asasi manusia atau isu hukum dan yang lain, kalau misalkan hak atas tempat tinggal yang layak terhadap akses atau keterjangkauan, apakah maksudnya negara harus menyediakan rumah bagi setiap orang, atau seperti apa Pak maksud dari tempat tinggal yang layak itu? Nah kalau di SMP kami tidak sedetail itu ya, harus pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan perumahan seperti itu. Tetapi kami lebih ke prinsip tadi, ada prinsip keterjangkauan seperti itu. Kemudian juga kelayakan, akses kelayakan. Ya kelayakan itu. Terus kemudian juga diterima secara budaya seperti itu. Nah kemudian juga terkait dengan keamanan, keamanan kesehatan. Jadi mengenai menyediakan perumahan itu. Nah, yang untuk tidak mampu ya, masyarakat yang tidak mampu itu mungkin bisa seperti itu, untuk yang tidak mampu seperti itu secara ekonomi seperti itu, seperti homeless, tunawisma ya, kemudian juga kelompok rentan yang lainnya seperti itu, yang di wilayah tertentu yang huniannya belum layak. Nah itu, nah itu. Tapi yang paling penting mengenai keterjangkauan ya seperti itu, dari perumahan, terutama biaya perumahan. Kan sekarang kan untuk dapatkan perumahan harus melalui mekanisme kredit. Betul, KPR. Misalnya, kredit pemilikan rumah ya seperti itu. Kemudian pemilikan rumah, kalau lihat kondisi sekarang misalkan itu kan harus ada DP dulu ya gitu. DP misalkan 20% itu. Kemudian ada cicilan kan gitu. Kalau ASN kan
ya gajinya cicilan dari gaji kan per bulan itu. Nah kemudian kalau dari pekerja swasta juga lihat dari gaji bulanannya seperti itu dan dipotong dari sana. Nah itu ada kondisi yang sebetulnya karena kondisi ekonomi sekarang itu harus terjangkau itu harga perumahannya baik cicilan maupun DP-nya ya betul. Nah itu jangan sampai mengurangi pemenuhan hak yang lain, hak kesehatan kan karena setiap warga negara juga punya hak, setiap orang ya punya hak untuk kesehatan juga ada biayanya juga kan, seperti pendidikan apalagi kan, pangan juga seperti itu. Nah jangan sampai menutup biaya-biaya tersebut. Nah itu dalam prinsip hak asasi manusia ada seperti itu. Ya jadi ada peran negara situ itu kewajiban. Kenapa negara punya peran seperti itu? Karena itulah dia sebagai duty responsibilities pemegang tanggung jawab pemegang tanggung jawab ya di situ dalam prinsip hak asasi manusia gitu. Nah responsibility holders ya itu maafkan yang tadi ya jadi penanggung jawab gitu. Nah itu yang peran negara gitu yang paling utama dia punya hak untuk tanggung jawab untuk menghormati memenuhi dan melindungi. Nah itu jadi kalau menghormati kan tidak boleh melanggar seperti secara aktif itu kemudian baik itu dengan kesengajaan atau kelalaian atau pembiaran ya. Kalau melindungi itu mencegah pihak ketiga melanggar hak ekonomi sosial budaya, kemudian juga tanggung jawab pemenuhan menggunakan semua sumber daya tanggung jawabnya termasuk anggaran, kemudian juga kebijakan. Nah itu tadi saya bilang itu kenapa biaya perumahan mendapat rumah ini harus ada karena tadi tanggung jawab negara, tanggung jawab negara untuk pemenuhan. Dia menggunakan anggarannya, kebijakannya itu agar ada masyarakat terjangkau untuk mendapatkan perumahan, baik itu dari harga dan juga kualitas. Begitu. Dan tempat tinggal tuh juga bukan hanya menyediakan ininya kan Pak, maksudnya menyediakan bangunannya gitu, tapi juga ada soal sanitasinya, soal lingkungan yang baik gitu dan yang lain-lain. Nah kalau koreksi Pak jika saya salah, ada standar tertinggi kan ya Pak ya? Nah itu tuh untuk semua hak atau bagaimana Pak? Kan di Covenant Ecosop itu ada standar tertinggi nih yang harus diterima gitu. Itu apa Pak maksudnya? Standar tertinggi ya kehidupan ya. Memang ada 3 hak di Covenant hak ekonomi sosial budaya di pasal 11 itu hak atas pangan, kemudian sandang dan papan. Papan perumahan ya. Nah 3 hak itu di pasal 11. Tapi itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasal 11 ini dia ada hak yang lainnya. Hak atas pendidikan, kemudian hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan yang layak juga. Seperti saling terkait sebenarnya Pak ya setiap hak ya. Dan itu juga terkait dengan kehidupan. Hak hidup ini kan tidak tadi saya jelaskan tidak hanya fisik maupun mental, tapi juga terkait dengan keberlangsungan hidup. Nah itu kalau kita nggak bisa makan, nah, kita kan kelaparan gitu, mengancam jiwa juga. Begitu juga kalau kita nggak punya sandang dan papan, itu juga mengancam jiwa kita. Begitu nggak ada rumah kan kita nggak sehat. Itu. Begitu juga nggak ada sandang. Apalagi kalau nggak ada pekerjaan. Kesehatan kita terganggu. Nah itu. Jadi saling terkait. Ya. Sebenarnya Pak kalau misalkan ya ini pemikiran saya gitu, kalau misalkan hak asasi manusia ini tuh soal pemenuhan, perlindungan dan penghormatannya baik gitu, kayaknya hidup kita tuh ideal ya Pak ya. Maksudnya kayak wah gitu sempurna gitu. Iya sih Pak. Jadi kayak, wih kalau ini sih mantep ya. Kita punya kita harus menerima sesuatu dengan yang layak, dengan standar tertinggi gitu ya Pak. Menarik. Tapi yang di sana itu bukan sesuatu yang
dimimpikan itu standar yang paling minimal sekali sebenarnya sebagai itu, seorang manusia. Nah, di Kovenan hak ekonomi sosial budaya itu tuh kayak bare minimum sebenarnya, paling minimum, Pak. ya, Tapi kita merasanya itu mewah, suatu hal yang kemewahan. paling minimum sudah. Kalau hak ekonomi sosial budaya ini kan hak yang positif gitu. Jadi negara harus aktif gitu. Tadi melalui kebijakan anggarannya itu harus aktif. Dan yang kami juga di di SNP standar norma pengaturan semua hak ya ekonomi sosial budaya ini dari pangan yang terakhir hak atas pangan ya itu kewajiban negara itu sifatnya harus progresif gitu. Progresif ini harus outcome-nya hasilnya itu harus meningkat gitu, tidak boleh regresif, tidak boleh menurun. Iya. Misalkan tahun ini dari jumlah ya kuantitas tahun 2026 ada orang Indonesia yang mengalami kelaparan gitu. Misalkan di satu provinsi tahun depan harus nggak boleh ada itu harus progresif tuh itu progresif itu. Nah begitu juga untuk hak atas perumahan ya gitu. Setiap orang punya hak atas perumahan ya gitu. Nah tanggung jawab negara itu dalam pemenuhannya itu harus progresif. Itu secara kuantitas jumlah orang muda misalkan yang mendapatkan perumahan itu harus meningkat. Tahun ini ada 10.000, tahun depan harus 15.000. Nah begitu juga secara kualitas perumahannya ini. Misalkan tidak ada keluhan dari warga, dari konsumen terkait dengan kondisi perumahannya. Karena kan kondisi perumahannya juga harus dia harus terkoneksi dengan pendidikan, pekerjaan, segala macam. Nah mungkin juga teman-teman di sini jauh ya seperti itu dari tempat kerja rumahnya. Itu sebenarnya nggak layak juga seperti itu. Ya, itu PP tiap hari bisa 4 jam. Betul, gitu, Pak. ya. Apalagi yang di Jakarta, kerja Jakarta, rumahnya di Depok. Habis di jalan kan, gitu. Nah itu sebenarnya cost juga dari transportasi, waktu juga, pikiran kan segala macam. Betul. Nah itu harus ada kebijakan agar perumahan ini secara efektif terkoneksi dengan pekerjaan, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah begitu. Itu standar yang paling minimal. Ya, sebenarnya ya Pak ya. Aduh betul. Sedih deh. Padahal tadi saya udah merasa itu tuh yang ideal, yang apa gitu. Ternyata sebenarnya itu standar minimal ya standar Pak minimal. ya. Betul. Ya. Standar paling minimal. Pasti banyak yang relate sih Happy Humans ya dengan kondisi ini gitu Pak. Oke, berarti sebenarnya itu tuh standar minimum ya Pak ya bagi kita, bagi semua orang warga negara tuh sebenarnya itu standar minimum ya Pak ya. Padahal dalam perkiraan saya dan juga mungkin Happy Humans malah itu tuh sesuatu yang eksklusif atau sesuatu yang mewah gitu, sesuatu yang sulit digapai. Ternyata itu adalah standar yang harus diberikan negara, diberikan pemerintah terhadap kita gitu. Lalu Pak kalau misalkan soal ekosop, pemenuhannya itu tuh harus saat itu juga harus segera atau diperbolehkan berproses kayak misalkan hak atas pendidikan itu kan hak atas pendidikan berarti kan negara pemerintah harus menyediakan dulu bangunannya, harus menyediakan dulu gurunya, harus menyediakan dulu aksesnya menuju ke bangunan. Nah apakah diperbolehkan dalam beberapa rentang waktu atau seperti hak sipol kayak misalkan hak untuk tidak disiksa saat itu juga harus dipenuhi gitu. Kalau ekosop bagaimana Pak pemenuhannya? Nah dalam konteks pemulihan jika ada pelanggaran terhadap hak ekonomi sosial budaya itu harus segera ada pemulihan. Nah misalkan ada orang lapar gitu, masyarakat mengalami kelaparan kan, harus segera ada tindakan gitu agar itu kelaparannya bisa diatasi. Nah ke depan tidak boleh ada lagi kelaparan, ada pengulangan misalkan kejadiannya itu. Itu dalam konteks ada pelanggaran ya, ada pelanggaran terhadap hak ekonomi sosial harus segera budaya. dipulihkan. Harus segera dipulihkan. Nah kalau misalkan untuk kebijakan itu untuk kebijakan terkait dengan pemenuhan ya, karena kan pemenuhan hak ekonomi sosial budaya ini ada tanggung jawab dari pemerintah kan. Betul. Nah
melalui apa seperti itu, melalui semua sumber daya yang tersedia ya secara efektif. Baik itu anggaran, kemudian ada juga kebijakan ya, dan juga tindakan-tindakan yang lainnya ya, yang proper, layak tentunya ya untuk pemenuhan hak ekonomi sosial budaya gitu. Nah, dalam hal itu misalkan ada kebijakan, ini harus lihat dalam contoh yang konkret ya, kasus yang konkret. Tadi kebijakan terkait dengan hak atas pangan gitu. Nah, menurunkan angka kelaparan ya gitu. Jadi ada kejadian kelaparan, ada intervensi kebijakan pangan, penyediaan pangan gitu, di masyarakat yang tidak tersedia pangannya gitu, untuk mengatasi kelaparan. Nah, itu ada kebijakan itu. Nah, tahun depan tidak boleh ada kejadian lagi, tidak boleh ada kelaparan. Nah itu, nah itu ukurannya seperti itu. Nah, mengenai bertahap atau tidak ya, gitu. Mengenai bertahap atau tidak, itu tidak berarti mengabaikan sumber daya yang tersedia. Ada keterbatasan sumber daya, misalkan anggaran dan yang lainnya, sumber daya segala macam. Itu tidak boleh jadi alasan. Nah, untuk menunda pemenuhan hak atas ekonomi sosial budaya. Nah, nggak boleh ditunda. Begitu. Hak atas perumahan, tempat tinggal yang layak, misalkan. Ada kebijakan yang agar masyarakat bisa menjangkau harga rumah, gitu. Harga rumah yang terjangkau gitu. Tentu harus ada intervensi kebijakannya itu. Ya, menyediakan perumahan yang harganya terjangkau gitu, dari kuantitas sama kualitas gitu. Nah, itu itu tahun ini misalkan ada dari kuantitas ada 1.000 rumah itu yang terjangkau harganya oleh masyarakat menengah ke bawah gitu. Nah, tahun depan harus meningkat gitu. Begitu juga dari kualitas. Tentu nggak bisa ditunda. Misalkan karena nggak ada anggaran, alasan keterbatasan anggaran, itu nggak boleh ditunda, harus segera diwujudkan juga seperti itu. Nggak ada rumah misalkan yang terjangkau, tentu berimplikasi ke yang lain kan, gitu. Begitu kalau menurut saya. Berarti emang jangan dientar-entar, jangan ada alasan ini nggak ada apa karena itu hak asasi kita gitu ya Pak ya. Ada keterbatasan sumber daya tadi, anggaran segala macam. Anggaran hak atas pemenuhan hak atas ekonomi sosial budaya harus tersedia dengan layak, gitu. Terutama tadi untuk pemenuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Itu sektor-sektor itu yang menyangkut hidup manusia ya, termasuk tidak hanya perorangan juga, tapi masyarakat, hidup orang banyak gitu. Nah, di situ peran negara yang paling utama gitu. Di samping juga ada peran yang lainnya tentu ya gitu. Sektor privat, masyarakat sendiri. Tapi dalam konteks hak asasi manusia, pemenuhan hak ekonomi sosial budaya, peran pemerintah yang paling besar. Gitu. Betul. Oh, berarti kalau misalkan peran pemerintah yang paling besar, sebenarnya ada peran sektor lain ya Pak ya yang berperan. Ada. Apa itu Pak? Sektor apa sektor Pak? Privat. Oh, sektor privat juga berperan. Ya, berperan juga seperti itu. Kan dia juga nggak boleh melanggar hak atas ekonomi sosial budaya. Tadi kan ada kewajiban negara untuk to protect ya. Melindungi. Melindungi. Nah, itu. Jadi pihak sektor privat ini luas ya. Tidak hanya korporasi. Pihak yang berbadan hukum juga bisa seperti itu. Sekelompok masyarakat kan juga itu bisa dikatakan kelompok ya. Itu. Nah, sektor privat ini punya kewajiban gitu. Juga situ untuk melakukan pemulihan. Pemulihan korporasi misalnya jika ada pelanggaran hak asasi manusia dalam hak ekonomi sosial budaya, karena kerjaan misalnya kesehatan, pendidikan, itu harus ada upaya pemulihan juga. Begitu, itu juga segera pemulihannya, tidak boleh ditunda. Betul, dan harus efektif ya. Itu peran dari sektor privat. Tentu sektor privat juga harus comply ya, semua kebijakan terkait dengan hak ekonomi sosial budaya harus comply
harus sesuai dengan kovenan hak ekonomi sosial budaya gitu. Nah itu sektor privat perannya gitu. Dalam ya contoh konkret untuk hak atas hidup yang layak, perumahan misalkan, karena dirasakan kan sandang pangan, perumahan, pekerjaan tiap hari kan. Nah sektor privat tadi sebetulnya tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi sosial budaya. Ada terkait dengan perumahan misalkan. Hak atas masyarakat terhadap perumahan, tentu perumahan yang layak ya gitu. Dia harus juga menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas umum sosial di sana sekitar perumahannya itu. Itu dalam konsep hak atas perumahan ya, di konteks hak atas perumahan yang layak. Nah itu harus ada seperti itu. Nah tugas negara harus melindungi seperti itu. Nah termasuk di situ korporasi tidak boleh melanggar. Nah itu kalau ada pembiaran itu pelanggaran juga oleh negara, termasuk juga oleh swasta. Dan jika ada pelanggaran ya harus dipulihkan segera. Itu sektor privat. Nah, kemudian juga masyarakat juga perlu itu ada peran di situ. Iya, tadi Bapak udah mulai bisa membaca pikiran saya nih Pak gitu. Tadi saya mau nanya kalau misalkan hak atas perumahan gitu, perumahan yang layak kan sependek pengetahuan saya atau pengalaman saya kan misalkan kalau mau beli rumah tuh sebenarnya nggak disediakan oleh negara, nggak disediakan oleh pemerintah, tapi misalkan ke pihak swasta gitu. Nah, tadi saya ingin tanya campur tangan pemerintah dalam hal ini termasuk dengan hubungannya dengan sektor privat ini tuh apa dalam pemenuhan hak asasi manusia ini Pak gitu? Tanggung jawab negara itu dalam pemenuhannya atas perumahan yang layak melalui kebijakan ya. Tentu kalau ada harga rumah yang tidak terjangkau, pemerintah harus ada intervensi sebenarnya Pak ya, campur tangannya di situ ya Pak ya. Sesuai dengan ajas keterjangkauan tadi, affordability itu. Termasuk harga ya situ. Harga perumahannya itu agar lebih layak itu dijangkau oleh masyarakat. Begitu. Nah, lewat kebijakan dan anggaran juga. Anggarannya yang dari pemerintah, APBN, APBD, itu atau anggaran yang lainnya dari pemerintah harus ada alokasi juga seperti untuk perumahan gitu. Agar tadi harga terjangkau gitu. Kualitas perumahannya layak gitu dan terkoneksi dengan fasilitas atau layanan pendidikan, kesehatan dan juga tempat kerja ya. Nah itu makanya disebut hak atas perumahan yang layak. Tidak hanya rumah saja, tidak hanya bangunannya aja, tidak hanya rumahnya aja, tapi juga harus rumahnya harus sehat, sanitasi tadi gitu ya harus Pak sehat ya, harus sehat. Nah secara fisik dan mental ya, sehatnya itu. Dan terjangkau juga dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga tempat kerja. Nah itu. Dan juga kalau misalkan mau pembangunan perumahan dan yang lain juga harus atas izin pemerintah ya. Mungkin tadi campur tangan pemerintahnya juga di situ. Apakah di situ memang diperbolehkan untuk pembangunan bangunan, kemudian sanitasinya lancar atau tidak gitu kayak gitu. Itu peran pemerintah sebenarnya juga di situ ya Pak ya. Untuk memastikan perumahan itu juga layak gitu dan sehat yang untuk kita gitu, untuk warga negara ya Pak ya. Layak, sehat dan juga status tanahnya jelas juga. Nah itu juga yang sering masalah di situ ya Pak ya, status tanahnya jelas. Gitu. Nah juga ada kepemilikan kedepannya jelas. Gitu. Itu juga harus ada kebijakan dari negara terkait dengan hal tersebut. Nah pihak swasta harus comply, menyesuaikan dengan aturan dengan regulasi. Kebijakan itu dengan ini. Oh iya. Gitu. Jadi ini ketara nih Happy Humans kaitannya kayak misalkan kan mungkin Happy Humans berpikir kayak wah ini ngawang-ngawang doang nih misalkan hak atas perumahan, tapi toh kita juga nggak di misalkan nggak di rumah kita beli dari pihak swasta atau apa, tapi sebenarnya di situ udah ada campur tangan pemerintah sebenarnya yang memang harus dilakukan untuk mengintervensi agar pemenuhan hak tersebut tuh dan swasta harus compile terhadap kebijakan pemerintah itu gitu ya, agar agar implementasi terhadap hak atas perumahan yang layak, yang sehatnya juga terpenuhi gitu ya Pak ya. Oke. Swasta juga harus comply dengan kovenan hak ekonomi sosial budaya terkait dengan hak atas perumahan gitu. Nah begitu. Jadi sebenarnya
pihak sektor swasta yang menyediakan perumahan dan yang lain tuh sebenarnya udah tahu nih apa ya, ada covenant ini, kalau negara ini itu udah ratifikasi ini, sebenarnya harusnya udah tahu ya Pak? Harus tahu. Karena di korporasi juga ada prinsip HAM dan bisnis ya. HAM dan bisnis, ada kepatuhan ya. Harus ada kepatuhan terhadap prinsip HAM dan bisnis tadi gitu. Nah, terkait dengan kewajiban tadi untuk pemulihan jika ada pelanggaran HAM gitu. Hak ekonomi sosial budaya juga pihak korporasi harus punya tanggung jawab. Nah, untuk pemulihan apa ya. Dan Komnas HAM juga ada ini apa ya, program yang bisnis berbasis HAM itu ya Pak ya. Ada. Itu juga untuk melakukan salah satu upaya Komnas HAM juga ya Pak ya, untuk bagaimana menyadarkan bukan hanya pihak swasta, bukan hanya pemerintah, tapi juga sektor bisnis swasta yang ternyata punya kewajiban juga untuk melakukan pemulihan, untuk Ya, betul. Tuh dot-dotnya udah mulai terhubung nih gitu, Happy Humans gitu. Pemulihan kepatuhan. Pemulihan dan kepatuhan terhadap aksi manusia. Prinsip-prinsip aksi manusia. Iya. Wah, itu harus ada podcast sendiri apa ya? Ngomongin soal bisnis dan HAM ya Pak ya. Kayak kita kan balik lagi ke hak ekosop tadi Pak. Soal tadi kan Bapak sudah menyinggung tentang ketika ada pelanggaran maka harus ada pemulihan segera gitu. Nah, kalau mekanismenya Pak, kalau misalkan mekanisme yang bisa dilakukan oleh warga terhadap sebut saja misalkan ada pelanggaran terhadap hak ekosop atau misalkan udara yang yang tidak sehat atau apa, mekanisme apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh warga terhadap upaya warga untuk mendapatkan kehidupan yang layak ini tuh, mekanisme apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa mekanisme yang kami jelaskan di standar norma pengatur untuk semua hak ya, termasuk hak ekonomi sosial budaya, hak atas pangan, hak atas perumahan, kesehatan. Nah, melalui jalur yudisial sama non yudisial. Tentu yang non yudisial melalui pengaduannya ke Komnas HAM misalnya, atau lembaga negara lainnya gitu. Nah, itu ada upaya pemulihan di situ. Kalau ke Komnas HAM tentu kami melakukan pemulihannya sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada di Komnas HAM ya. Nah, di Komnas HAM. Nah, di Komnas HAM ini ada fungsi pengkajian penelitian, kemudian juga pemantauan, mediasi, pendidikan dan pelatihan. Nah, itu dari situ yang dilakukan. Termasuk seperti ini kan, diseminasi terkait dengan hak ekonomi sosial budaya ya, melalui standar dan norma pengaturan yang diterbitkan oleh Komnas HAM. Nah, itu yang tersedia, dan jika memang ditemukan pemulihan, biasanya Komnas HAM merekomendasikan segera harus ada pemulihan. Nah, terkait dengan hak atas pangan misalkan, ada pengaduan terkait dengan tidak tersedianya pangan yang layak, ada kelaparan, kita bisa langsung minta ada pemulihan. Ini harus tersedia pangannya, harus diatasi masalah kelaparan, dan tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh keterulangan di masa depan. Nah, itu yang ke Komnas HAM ya. Kami juga ada lembaga negara yang lainnya ya, yang perlu ada upaya pemulihan. Nah, kemudian yang yudisial juga gitu, masyarakat atau siapapun yang mengklaim ya ada pelanggaran hak ekonomi sosial budaya, termasuk hak atas standar hidup yang layak. Itu juga bisa mengajukan upaya melalui mekanisme peradilan, melalui gugatan dan segala macam. Nah, tentu pengadilan juga harus memutuskan jika memang ditemukan adanya pelanggaran terhadap hak atas standar hidup yang layak, harus ada pemulihan. Pemulihannya banyak seperti itu. Lewat kebijakan misalkan, ada pemulihan di kebijakan itu menjamin tidak berulang. Kemudian juga bisa aja kompensasi yang layak ya, kompensasi yang layak. Kemudian juga bentuk-bentuk pemulihan yang lain. Jadi karena kadang mungkin banyak juga happy humans yang berpikir bahwa hak asasi manusia itu sipol gitu ya Pak ya. Tapi juga sebenarnya ekosop juga
sama aja gitu pentingnya. Terus kemudian juga pelanggarannya juga ternyata ya ada juga dan juga punya mekanismenya sendiri juga gitu, punya mekanisme juga gitu istilahnya kayak gitu ya. Dan apa ya? Ini yang kadang susah untuk karena apa namanya itu publik itu mindsetnya tentang hak asasi manusia kan genocide, pembunuhan gitu. Padahal dalam kehidupan yang sehari-hari menghirup udara yang nyaman dan sehat aja itu sebenarnya hak asasi manusia gitu ya Pak ya. Betul, gitu. Dan upaya-upaya Komnas HAM sebenarnya lagi-lagi kalau misalkan banyak yang nanya Komnas HAM kerjanya apa tuh, aduh banyak Happy Humans gitu. Jadi kayak yang baru obrolan 30 menit sama Pak Uli aja tuh kerja-kerja Komnas HAM tuh udah banyak. SNP aja tuh nggak cuma satu, dari 6 dimensi aja tuh udah banyak. Sekarang bahkan udah ada 16 ya Pak ya? 16 dan dari semua dimensi itu tuh yang belum, yang ada yang belum nggak Pak yang dari 6 dimensi lagi ini? kami susun terkait SNP hak atas pendidikan. Oh, hak atas pendidikan, betul. Itu juga apa namanya itu salah satu hak yang krusial juga ya Pak ya, soal hak atas pendidikan. Urgensinya apa Pak? Kenapa hak atas pendidikan ini sedang diupayakan untuk SNP, dibuat SNP-nya? Tentu urgensinya terkait dengan hak ekonomi sosial budaya juga, karena hak atas pendidikan ini bagian dari hak ekonomi. Ya, ekonomi sosial budaya, dan kami melihat ini penting juga pendidikan. Nah, pendidikan kan tidak hanya bicara sekarang tapi masa depan juga kan. Betul, setuju. Nah itu terkait dengan generasi yang akan datang. Nah, pendidikan itu. Kemudian juga pendidikan ini yang dalam konteks hak asasi manusia itu pendidikan dasar ya. Itu yang harus ada kebijakan negara untuk menjamin pendidikan dasar. Kemudian juga akses terhadap pendidikan semua tingkat seperti dari dasar sampai tinggi ya, pendidikan tinggi. Nah itu. Kemudian juga yang kedua, hak atas pendidikan ini sering juga diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM. Oh, nah, salah satu hak yang banyak diadukan juga kedua, ya Pak ya, betul. Gitu. Banyak, bisa dicek nanti ya di laporan tahunan Komnas HAM tahun 2025 misalkan ada beberapa masyarakat mengadukan terkait dengan pendidikan. Itu mulai dari pendidikan formal misalkan itu sama masalah keterjangkauannya, pendidikan, akses ke pendidikan, tidak hanya terkait dengan biaya pendidikan, tapi juga terkait dengan akses ke pendidikan di wilayah-wilayah yang susah dijangkau. Nah itu begitu juga mengenai kualitas pendidikan. Nah kualitas pendidikan tidak hanya bangunan, ketersediaan guru, dosen segala macam. Tapi juga kualitas pendidikan, agar pendidikan ini tidak hanya menciptakan manusia yang berintelektual, tapi juga kedepannya dia bisa bermanfaat juga buat masyarakat gitu. Nah itu yang penting juga seperti itu. Luas gitu ya Pak ya, betul. bukan sekadar ada bangunannya, ada kurikulumnya, atau pada saat itu pendidikan didapatkan, tapi juga iniannya jauh gitu ya, sampai ke depan dan yang lain gitu. Ya, karena juga mungkin penikmatan terhadap hak atas pendidikan juga berpengaruh terhadap standar hidup yang layak. Pengaruh nggak Pak? Pengaruh, ya. Standar hidup yang layak itu juga butuh literasi ya gitu. Nah itu yang dari pangan terutama ya gitu. Pangan, kemudian juga ketersediaan sandang dan papan gitu. Itu berpengaruh kepada hak atas pendidikan. Nah masyarakat rentan ini kan terutama masyarakat miskin ya gitu. Tentu akses pendidikannya terbatas. Betul. Karena kan biaya mahal pendidikan ya gitu. Kemudian juga belum tentu terjangkau juga kan dari aksesnya ke pendidikan. Nah itu harus ada peran negara di situ. Kan di konstitusi kita 20% kan anggaran pendidikan. Nah itu satu yang bagus, kebijakan yang bagus. Artinya pendidikan ini hal yang penting juga gitu karena tugas negara kan juga mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Betul. Di itu ada di konstitusi, undang-undang, di konstitusi Undang-Undang betul. 45.
itu sudah mandat konstitusi. Betul. Itu untuk pendidikan. Jadi wajib juga itu kebijakan negara, tidak hanya terkait dengan anggaran, tapi juga terkait dengan komitmen yang lainnya untuk keberlangsungan pendidikan, kualitas pendidikan. Nah, dari hal tersebut kami perlu adanya SMP atas pendidikan. Gitu. Mandat konstitusi, kemudian juga di Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya, bagian dari Kovenan Hak Sosial Budaya. Dan di Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya ini juga ada turunannya lewat deklarasi misalkan, terus kemudian komentar umum. Nah, perlu kami jelaskan gitu, ke masyarakat dan lembaga negara yang lainnya, kementerian yang lainnya terkait dengan akses pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga tadi, gitu, terkait dengan pengaduan masyarakat ke Komnas HAM. Nah, Komnas HAM ini kan dalam hal pendidikan, pengaduan dari masyarakat sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi. Tiga hal itu yang menjadi ini apa namanya itu urgensi kenapa perlu SMP atas pendidikan. Iya, setuju Pak, karena katanya membangun peradaban kan dimulai dari pendidikan, katanya Pak begitu. Mudah-mudahan ditunggu SNP hak atas pendidikannya Pak, yang bisa melengkapi semua dots, dimensi-dimensi untuk mendapatkan standar hidup yang layak ini gitu ya Pak ya. Mungkin terakhir untuk Bapak di episode kali ini soal judul episode kita, mungkin apakah ini kalau kami di tim Tangkap Rasa dan mungkin juga sebagian Happy Humans merasa relate gitu ketika merasakan bahwa hak atas hidup yang layak atau mencapai hidup yang layak itu sebuah kemewahan, sebuah privilege. Nggak semua orang bisa mendapatkan hidup yang layak gitu. Nah, judul episode kali ini adalah ketika hidup layak terasa mewah. Nah, Pak Uli sendiri bagaimana melihat, apakah ini enggak ini mah cuman lebay-lebayan yang si Ayu aja, atau enggak ini tuh cuman metafor aja, atau sebenarnya ini tuh memang terjadi saat ini gitu. Hidup yang layak itu hak. Nah, jadi ada hak atas standar hidup yang layak, yang tertinggi ya, gitu. Atas sandang, atas pangan, sandang, dan perumahan. Dan itu juga tidak dibatasi terhadap yang tadi tiga itu, tapi juga berkaitan dengan hak atas kesehatan, pendidikan, dan juga hak atas pekerjaan yang layak. Nah, dan lebih jauh terkait dengan hak hidup ya, karena kehidupan ya, gitu. Betul. Itu kelangsungan hidup ya. Hak atas pangan dan yang lain itu hak atas hidup yang layak itu terkait dengan kelangsungan hidup. Gitu. Kalau nggak ada hak atas pangan kan nggak bisa apa-apa kita hidup, ya. Betul. Nah itu jadi hak atas standar hidup yang layak itu standar minimal yang harus dipenuhi oleh seorang manusia atau kelompok manusia. Ya, mungkin selama 40 menit, 30 menit ini rasanya dalam gitu, terutama bagi saya nih Happy Humans gitu, yang ngobrol dengan Pak Uli gitu, ternyata mendapatkan hidup yang layak ini itu bukan sesuatu yang eksklusif, yang mewah, dan bukan hadiah dari negara gitu, tapi itu melekat pada diri kita, melekat pada setiap individu kita sebagai manusia yang mempunyai seperangkat hak asasi manusia yang tadi, yang juga untuk menunjang hak atas standar hidup yang layak gitu ya. Itu dalam banget sih gitu, dan Happy Humans bisa mencari tahu lebih banyak tentang hak atas hidup yang layak ini, kemudian dimensi-dimensinya tadi, bisa membaca. Kalau misalkan kan kadang kita membaca instrumen, membaca undang-undang, membaca kovenan tuh agak
susah ya Pak ya, gitu, repot gitu, kadang-kadang aduh membosankan gitu, dan banyak istilah-istilah hukum yang sulit dipahami gitu Pak gitu. Nah, Komnas HAM melalui pengkajian dan penelitian dan di bawahnya Pak Uli ini sudah menyederhanakan dalam tanda kutip semua bahasa-bahasa hukum dan instrumen itu ke dalam standar norma dan pengaturan. Jadi Happy Humans jangan lupa coba buka websitenya Komnas HAM, cari dan Komnas HAM lagi ada upaya juga untuk mengumpulkan semua hal tentang informasi hak asasi manusia itu dalam salam data HAM ya Pak ya? Data HAM. Dulunya pusat data HAM, sekarang jadi data HAM. Bisa diakses juga. Bisa diakses, betul. Jadi Happy Humans coba deh akses semua informasi tentang hak asasi manusia itu ada di data HAM. Bukan satu data HAM, tapi data HAM. Coba dibuka untuk mengetahui sebenarnya apa sih hak atas pendidikan, apa sih hak tempat tinggal yang layak, apa sih standar hidup yang layak ini gitu. Nah itu bisa dibaca di situ, insya Allah mudah dipahami gitu daripada meskipun penting juga membaca instrumen ya Pak ya gitu. Tapi biar memudahkan Happy Humans bacalah. Karena ketika kita tahu, maka kita akan paham dan kita sadar. Dan kalaupun misalkan ada pelanggaran, kita tahu mekanismenya harus seperti apa. Gitu, Happy Humans. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Obrolannya rasanya harus ada episode-episode yang lain untuk membahas satu hak aja tuh menarik kayak hak atas pangan tadi. Sebenarnya ada banyak pertanyaan sih Pak, jujur gitu ya. Jujurly itu ada banyak pertanyaan, apalagi kan hak atas pangan sangat dekat ya, kayak misalkan soal terigu aja tuh mungkin juga bisa dibahas dalam waktu 20 menit, 30 menit gitu ya dalam pemenuhan hak atas pangan gitu. Jadi jangan bosan-bosan Bapak datang ke Ruang Tangkap Rasa. Dan Happy Humans, kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap nantikan podcast kita ya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Pak.